Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendaftarkan akun Linmas serta mengirimkan laporan secara online menggunakan aplikasi SIM Linmas. Nah, sebelum melakukan proses download dan install, kita persiapkan dahulu foto dengan menggunakan atribut Linmas yang telah dimiliki. Kemudian setelah itu silahkan klik link download aplikasi Linmas yang disertakan. Linknya ini nanti akan mengarah ke Play Store. Silahkan klik install. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Oke, setelah aplikasi berhasil diinstal, silakan klik buka. Kemudian kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu masuk dan daftar. Karena kita belum membuat akunnya, maka kita pilih daftar. Namun setelah nanti akunnya telah selesai kita buat, kita pilih akun masuk. Nah, di sini kita pilih daftar dan terdapat dua pilihan. Pilihan yang atas ini untuk satuan Linmas dan pilihan yang kedua adalah untuk membuat akun kepala desa, lurah maupun kasih trantip. Nah, dalam hal ini sebagai Sat Linmas kita pilih yang bagian atas. Setelah itu tentunya nanti ada notifikasi perizinan untuk mengakses foto sehingga kita bisa mengirim foto dan lokasi. Di sini statusnya kita izinkan. Kemudian kita klik upload foto. Kita pilih foto yang telah kita ambil tadi dengan menggunakan pakaian Linmas lengkap tentunya. Kemudian kita masukkan nama sesuai dengan KTP. Karena aplikasi Sat Linmas ini dibawa dari Kementerian Dalam Negeri, terintegrasi dengan data catatan sipil yang juga dibawa Kementerian Dalam Negeri. Untuk input NIK KTP ini kita pastikan benar-benar sesuai, karena jika tidak sesuai maka aplikasi akan menolak. Masukkan tempat lahir sesuai dengan KTP. Kemudian masukkan tanggal lahir. Cukup klik di area tanggal lahir, kemudian klik di area tahun yang sudut kiri atas, pilih tahunnya. Kemudian untuk bulannya kita geser kanan atau kiri sampai bulannya sesuai. Sini bulan 5 Mei tanggal 9. Kemudian kita masukkan jenis kelamin, masukkan alamat lengkap, pilih provinsi tempat bertugas. Jadi provinsi ini, kabupaten ini adalah tempat tugas, bukan tempat lahir. Pilih Sulawesi Tengah, kemudian pilih Kabupaten Morowali, pilih kecamatan tempat bertugas, dalam hal ini Bungku Tengah. Kemudian pilih desa kelurahannya. Setelah itu pilih pendidikan formal, apakah SD, SMP dan sederajat ataukah pendidikan SMA ataupun perguruan tinggi. Kita sesuaikan saja. Untuk non formal ini boleh diisi boleh tidak.
Pendidikan non formal itu misalnya pelatihan Kementerian Kelautan, boleh diisi, boleh juga dikosongkan. Pendapatan ini adalah pendapatan total dalam sebulan kisarannya. Untuk di bawah 2,5 juta kita pilih yang atas. Kemudian untuk yang kisaran 2,5 juta sampai 5 juta itu kita pilih yang tengah. Lama pengabdian. Jadi lama pengabdian ini diisi dengan angka. Jika sudah 5 tahun kita isi 5 tahun, jika sudah 20 atau 30 tahun kita bisa isi 20 atau 30 tahun. Kemudian tahun pengangkatan ini berarti tahun 2024 kita kurangi saja dengan angka pengabdian. Jadinya kalau 2024 tahun pengangkatannya itu 2019. Jumlah anggota keluarga ini yang tercatat dalam KK. Jadi suami, istri, anak. Sini kita isi sesuai. Untuk 5 ke atas kita pilih yang 5 saja. 5 orang ke atas. Kemudian kita masukkan nomor HP yang kita miliki, dan nomor HP ini diupayakan nomor HP aktif karena digunakan untuk login nantinya. 08. Email ini boleh tidak diisi jika tidak diketahui, boleh juga diisi jika diketahui. Kemudian masukkan password. Ini password kita buat yang mudah saja supaya gampang dan tidak lupa loginnya. Boleh juga kalau punya password khusus boleh. Kita klik daftar. Jika kita klik daftar menampilkan pop up, menampilkan informasi yang seperti ini, berarti kita baca saja informasinya bagian apa yang belum tepat. Nik KTP harus berupa angka. Jadi kita cek di KTP-nya. Kurang 1. Nah, di sini pendaftaran berhasil. Jika pendaftaran sudah berhasil, berarti kita sudah bisa login. Kita kembali ke halaman depan, kemudian kita klik masuk, kemudian kita masukkan nomor handphone yang tadi kita sudah gunakan untuk daftar. Masukkan password yang kita buat, kemudian klik masuk. Setelah login kita dihadapkan pada 6 menu. Yang pertama adalah menu keanggotaan berisi kartu tanda anggota. Ini bisa di-download dan dicetak. Kemudian ada menu pelaporan, nanti saya jabarkan secara detail. Kemudian ada menu profile. Menu profile ini untuk mengubah jika ada data yang tadi salah kita input, kita masukkan. Kemudian statistik, ini jumlah pelaporan yang telah kita laporkan. Kemudian ada Merdeka Belajar seperti yang digambarkan pada saat sosialisasi. Aplikasi Merdeka Belajar ini adalah berisi informasi atau pembelajaran terkait bagaimana menjadi satuan linmas yang benar dan sesuai dengan regulasi. Kemudian ada pilihan pilkada pilpres. Aplikasi ini juga nanti yang akan kita gunakan pada saat pemilu diselenggarakan. Nah, di dalam laporan ini nanti akan sesuai dengan kebutuhan laporan sebagai Satlinmas pada saat bertugas di TPS pada saat pilkada maupun pilpres. Kita kembali ke menu pelaporan sesuai dengan yang digambarkan Pak Kabid pada saat sosialisasi kemarin di desa dan kecamatan terkait. Itu ada beberapa jenis laporan terkait fungsi, tugas pokok dan fungsi dari Satlinmas.
itu bisa kita pilih jenis pelaporannya langsung tanpa harus menginput. Nah, kita di sini kita pilih Trantibun Linmas, kemudian jenis kegiatannya, apakah terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum ataukah terkait pemilu pilkada pilkades. Jadi ini laporan di luar tahapan pemilu, kita gunakan yang ini. Kalau yang dalam tahapan pemilu, yang aplikasi yang dari tombol yang di menu utama tadi. Kemudian laporan terkait penanggulangan bencana serta kebakaran, pembinaan dan bimbingan masyarakat, sosial masyarakat, pertahanan negara, penanganan objek vital, dan lain sebagainya. Untuk detailnya nanti ada di dokumen PDF. Di sini saya gambarkan misalnya sebuah kegiatan terkait ketentraman dan ketertiban umum. Kita ambil contoh, ada sebuah kegiatan perkawinan di daerah yang menjadi tempat tugas kita. Kita pilih ketentraman dan ketertiban umum, kemudian kita pilih misalnya pengamanan. Nah, pengamanan, deskripsi kegiatan ini juga kita tinggal pilih. Melakukan pemantauan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat, melakukan tindakan pengamanan dan perlindungan masyarakat. Misalnya kita pilih yang kedua ini. Uraiannya misalnya pesta pernikahan warga berlangsung aman dan terkendali. Nah, kategori lokasinya ini kita bisa pilih apakah di mall, pasar, fasilitas umum, taman, dan lain sebagainya. Biasanya untuk pengantin itu menggunakan fasilitas umum, misalnya jalan desa atau dan lain sebagainya. Untuk status penanganan ini ada dua pilihan. Untuk sekedar laporan berarti kita cukup pilih laporan selesai. Namun jika kegiatannya berlanjut dan kita membutuhkan bantuan dari Satlinmas lainnya, misalnya kunjungan menteri misalnya, itu kita butuh kadang bantuan dari satuan linmas tingkat kecamatan, kabupaten, dan lainnya, itu kita pilih penanganan lanjut. Tapi jika sekedar laporan, kita pilih laporan selesai. Nah, di sini saya sarankan sebaiknya memilih yang laporan selesai agar karena lebih banyak yang kita sampaikan adalah laporan-laporan terkait dengan kegiatan. Kemudian ada koordinat yang muncul, kita pastikan koordinat ini muncul sebelum mengirim berita, dan pastikan juga mengaktifkan GPS dari lokasi handphone kita agar aplikasi mendeteksi lokasi tempat kita mengirim. Nah, di lokasi detail ini bisa kita tambahkan bahwa lokasinya di jalan desa, misalnya jalan desa Koilo, atau misalnya lapangan desa misalnya, karena lapangan juga termasuk fasilitas umum. Kemudian nomor surat tugas ini jika memang ada surat tugasnya, jika tidak ada boleh dikosongkan. Kemudian foto. Nah, foto ini ada dua materi. Yang pertama kita masukkan foto terkait kegiatan tersebut. Artinya kita bisa ambil gambar duluan atau menggunakan kamera. Kalau kita gunakan kamera, kita klik yang kamera, baru kita ambil fotonya. Tapi kalau misalnya fotonya sudah ada di galeri, kita pilih yang album, kemudian pilih fotonya. Nah, di sini simulasinya saya gunakan foto yang ada di galeri. Kemudian foto kedua ini kita bisa menggunakan foto selfie, tentunya dengan menggunakan atribut Linmas sesuai yang digambarkan Kabid Linmas Morowali pada saat sosialisasi kemarin. Jadi kita bisa pakai fitur kamera,
kemudian gunakan atribut lengkap, topi, pakaian, dan melakukan foto selfie di tempat kejadian. Kita klik upload. Setelah itu kita klik kirim. Secara otomatis ketika sudah terkirim maka pelaporan kita dianggap selesai. Dan untuk pelaporan ini disarankan jika memungkinkan untuk dilakukan itu dikirimkan setiap hari jika memang ada kegiatan, atau minimal 1 kali seminggu terkait kegiatan-kegiatan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh desa maupun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi pelaporan ini juga mencakup dengan kejadian-kejadian misalnya kebakaran, tiang listrik tumbang atau kecelakaan dan lain sebagainya, itu bisa kita laporkan. Kalau terkait pemilu tadi nanti regulasinya tentu ada lagi yang mengatur, namun yang utama adalah bagaimana kita melakukan pendaftaran dulu kemudian membuat pelaporan. Jadi harapannya adalah menggunakan aplikasi ini untuk pelaporan minimal sekali seminggu oleh Satuan Linmas seluruh wilayah Kabupaten Morowali, dan jika bisa dilakukan sekali sehari untuk segala kegiatan yang ada di dalam lingkup desa. Nah, kita upayakan aplikasi ini bisa menjadi prestasi bagi Kabupaten Morowali, bukan hanya untuk tingkat kabupaten di Sulawesi Tengah, tapi menjadi kabupaten dengan penerapan sistem aplikasi Sinlinmas terbaik se-Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.